Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Ramadhani dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menyampaikan teks hasil observasi eceng gondok. Berikut penjelasannya. Topik bahasan yang akan dibahas kali ini terkait dengan hasil observasi. Di tugas kali ini saya menggunakan eceng gondok sebagai bahan yang akan diobservasi. Eceng gondok adalah tanaman air berumur perennia, dapat hidup beberapa tahun terus-menerus, yang berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Eceng gondok mempunyai nama latin Eichhornia crassipes yang ditemukan secara tidak sengaja oleh Friedrich von Martius, seorang ilmuwan ahli botani kebangsaan Jerman pada tahun 1824 ketika melakukan ekspedisi di sungai Amazon, Brazil. Eceng gondok hidup di air, mengapung jika airnya dalam dan berakar jika airnya dangkal. Tingginya sekitar 40-80 cm, tidak mempunyai batang, daunnya tunggal berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing dengan pangkal tangkai yang menggelembung. Bunga eceng gondok adalah bunga majemuk yang berjumlah 6-35. Bentuk bunganya berupa karangan bulir dengan putik tunggal. Bunga eceng gondok mempunyai tangkai dan warna mahkotanya ungu muda. Daun eceng gondok termasuk dalam jenis Macrophytra yang terletak di atas permukaan air. Dalam daun eceng gondok ini terdapat lapisan rongga udara yang berfungsi sebagai alat pengapung atau pelampung tanaman. Rongga ini terdapat di akar, batang, dan daun yang berguna dalam proses bernafas pada tumbuhan. Tangkai eceng gondok berbentuk bundar dan berongga. Rongga-rongga udara kemudian dibatasi oleh dinding pembatas berupa selaput tipis berwarna putih. Stomata pada eceng gondok 2 kali lebih besar daripada tumbuhan lainnya. Akar eceng gondok adalah akar serabut dan tidak bercabang, serta memiliki tudung akar. Akar eceng gondok ditumbuhi oleh bulu-bulu atau serabut akar yang berfungsi layaknya jangkar bagi tanaman. Ujung akar eceng gondok memiliki kantong akar yang berwarna merah jika di bawah sinar matahari. Akar eceng gondok bisa mengumpulkan lumpur atau partikel yang larut dalam air. Dampak negatif eceng gondok pada lingkungan adalah meningkatnya evaporasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun, karena daun-daunnya yang lebar serta pertumbuhannya yang cepat. Eceng gondok yang sudah mati juga akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Beberapa cara menanggulangi dampak negatif eceng gondok antara lain mengangkat eceng gondok secara langsung, menggunakan predator untuk memangkat eceng gondok, atau memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan-bahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kompos, alat dapur, dan kerajinan tangan. Walaupun eceng gondok dianggap sebagai gulma, sebenarnya eceng gondok berperan dalam menangkap larutan logam berat. Rangkaian penelitian seputar kemampuan eceng gondok oleh peneliti Indonesia pada tahun 1977, dalam waktu 24 jam eceng gondok mampu menyerap logam kambium, merkuri, dan nikel. Selain dapat menyerap logam berat, eceng gondok juga mampu menyerap residu pestisida. Manfaat eceng gondok telah dibuktikan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia untuk menyehatkan kulit, anti peradangan, hingga menjaga berat badan tetap ideal. Eceng gondok mengandung rendah kalori dan kaya nutrisi. Sebuah penelitian di jurnal Cogent Social Sciences menemukan eceng gondok dapat mengobati malaria. Tumbuhan ini juga mengandung senyawa penting untuk tubuh seperti karbohidrat, protein, fosfor, kalsium, dan zat besi. Eceng gondok juga mengandung nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Eceng gondok adalah tanaman air yang mempunyai tinggi 40-80 cm dengan bahasa Latin Eichhornia crassipes. Berbunga majemuk, berbentuk bulir, dan berwarna ungu muda. Daunnya memiliki lapisan rongga udara yang berfungsi sebagai pelampung dengan tangkai berongga yang dibatasi selaput putih tipis. Memiliki akar serabut dan tidak bercabang, dilengkapi dengan serabut akar yang berfungsi sebagai jangkar.